Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diasa Nugranggraini, kelas S3C dari kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil dari web yang kami buat dengan teman-teman saya. Saya dengan NPM 475 dari kelompok 3 dan ada teman-teman saya. Silakan perkenalan. Ada saya Ahmad Sugino Falalaik, NPM terakhir 469, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Junika Pratiwi dengan NPM terakhir 446. Dengan saya Oktavia Ramadhani dengan NPM 460. Perkenalkan, nama saya Naufal Amar Hakim dengan NPM terakhir 514. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramansyah, NPM terakhir 510. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nur Salam dengan NPM terakhir 386. Oke, setelah kita perkenalan satu persatu, lalu di sini kita akan menjelaskan job desk yang kita dapatkan masing-masing. Oke, baik. Langsung saja kita mulai. Di penjelasan pertama itu ada bagian login yang akan dijelaskan oleh Ajeng. Baik, di sini saya bertugas sebagai desain login dan registrasi. Di sini tampilan halaman login dan registrasi pada web sistem informasi kependudukan. Nah, tujuannya ini untuk memudahkan pengguna mengakses layanan kependudukan secara aman. Nah, sini ada login. Login digunakan oleh pengguna yang sudah memiliki akun dengan memasukkan username dan password. Nah, sebelahnya itu ada registrasi. Ini digunakan untuk mendaftarkan akun baru sebelum mengakses ke sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri. Di sini tugas saya itu membuat navbar. Navbar ini bertujuan untuk mempermudah pengguna untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lain tanpa harus kembali ke halaman awal. Isi dari navbar tersebut ada logo Kota Bogor, home, profil desa, berita, program desa, data penduduk, dan logout. Selanjutnya saya membuat desain landing page. Landing page adalah halaman awal pertama kali muncul saat website dibuka. Isi dari landing page tersebut ada kata selamat datang di website Pusat Informasi Penduduk Kota Bogor. Selanjutnya ada kata sambutan Wali Kota Bogor. Selanjutnya ada kegiatan festival atau event di Kota Bogor akan dimunculkan lewat tampilan ini. Selanjutnya ada masukan dari warga yaitu maupun dari saran, kritik, ataupun pengaduan bisa ngisi di kolom pengisian tersebut. Selanjutnya ada informasi kontak, yaitu ada berisi WhatsApp, email, layanan, gawat darurat, kontak resmi, Instagram, YouTube, Facebook, dan alamat Kota Bogor. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Dias. Oke, jadi di situ saya bertugas untuk membuat profil desa dengan menggunakan aplikasi Figma bersama teman-teman saya. Di sini saya memasukkan tentang penjelasan sejarah tentang Kota Bogor. Lalu di bawahnya saya memasuki tentang visi dan misi Kota Bogor secara singkat. Namun ketika user ingin melihat secara detail atau jelas, mereka tinggal mengklik view all. Nah, setelah itu, ketika user sudah mengklik view all, maka penjelasan visi dan misi secara rinci akan muncul setelahnya. Di sini saya membuat visi dan misi secara lengkap. Setelah membaca semuanya, bisa mengklik tombol kembali yang ada di bawah tersebut. Lalu saya menambahkan tentang program andalan. Di sini ada 3 program yang saya masukkan. Yang pertama itu ada Posyandu untuk melayani anak-anak yang ada di Kota Bogor. Lalu yang ketiga itu ada Go Green tentang penanaman pohon kembali. Terus yang terakhir itu ada Bansos atau bantuan sosial untuk masyarakat yang kurang mampu. Lalu yang di slide terakhir itu ada galeri. Saya memasukkan foto-foto ini berdasarkan referensi yang saya dapat dari Google. Saya memasukkan kota-kota yang sudah hits di Kota Bogor itu. Yang pertama itu ada alun-alun Kota Bogor, ada Situ Gede, lalu Kebun Raya, terus perpustakaan dan galeri Kota Bogor, lalu ada Puncak Bogor dan juga Curug Bogor. Dan ketika user mengklik teks yang ada di bawah dari gambar tersebut, maka akan langsung muncul ke halaman location yang telah tertera di web kami. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kenalkan nama saya Naufal Amar Hakim. Saya di sini mendesain bagian pada desain berita. Bisa kita lihat tampilan awal di sini. Dan di sini ada tulisan berita Kabupaten Bogor, dan pada menu ini bisa kita lihat di sini adalah tempat untuk berita-berita terbaru, seperti contoh pada di gambar ya. Jika ingin melihat berita terbaru ini, bisa
bisa klik selengkapnya. Terus di sini ada menu informasi. Di sini ada 5. Yang pertama, di sini ada pengumuman layangan, kegiatan desa, jadwal posyandu, info bantuan sosial, dan info kegiatan masyarakat. Dan pada slide bawah lagi, di sini saya mendesain pengumuman layanan. Bisa kita lihat di sini saya mau mendesain pengumuman layanan. Misalnya kita mau isi cetak kartu. Dan di bawah di sini ada jadwal posyandu Kabupaten Bogor ya. Bisa kita lihat di sini ada menu-menunya, jadwal-jadwalnya, dan beserta foto-foto pada kegiatan tersebut. Dan di bawahnya ada tabel berita. Dan di sini saya mendesain tabel berita tersebut dengan simpel ya. Jika diklik judulnya maka akan ke tabel baru agar memudahkan tim saya yang bagian pemrograman tidak ribet. Dan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya juga mendesain halaman program kota. Program kotanya itu saya isi program UMKM, yaitu bertujuan untuk memudahkan pendataan dan pengelolaan informasi UMKM yang ada di kota secara digital. Nah, di sini itu menampilkan barang apa aja yang dijual oleh masyarakat sekitar. Dari mulai kuliner, yaitu ada aneka kue, cemilan, makanan tradisional, makanan ringan yang diolah oleh warga sekitar. Gak hanya makanan, ada juga produk kreatif lokal, yaitu menampilkan kerajinan, tas, souvenir, gantungan, dan produk kreatif lainnya yang dibuat oleh UMKM Kota Bogor. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dias. Oke, selanjutnya saya bersama Fikri membuat tentang program kota yang tadi sudah dijelaskan oleh Fikri. Di sini saya memasukkan tentang kita yang ada di dalam program Kota Bogor, yaitu tentang persetujuan APBD yang akan dilaksanakan pada Kota Bogor di tahun 2026. Lalu saya memasukkan program prioritasnya, bisa dibaca nanti oleh user secara jelas. Lalu saya memasukkan diagram yang ada di program prioritas. Jadi jika user ingin melihat lebih teliti lagi, bisa dilihat sendiri oleh user tersebut. Dan saya mengambil referensi berita ini dari Google juga. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data penduduk. Di data penduduk sendiri itu terbagi menjadi jumlah penduduk, jumlah jenis kelamin, jumlah kartu keluarga atau kakak, dan status pernikahan. Dan di input data sendiri, di sini itu saya membuat nama lengkap, masukkan ini nomor kakak, nik, jenis kelamin, pria atau wanita, pendidikan dari SD sampai sarjana, dan status pernikahan yang belum bercerai atau dan lain-lain. Pekerjaannya bisa dimasukkan di sini. Setelah semua sudah diisi, data akan disimpan dan masuk ke tabel. Dan di sini tabel sendiri ini belum ada karena keriset kemarin. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan desain yang saya buat, yaitu statik pendudukan ya. Bisa kita lihat di sini adalah seluruh pendudukan Kabupaten Bogor. Bisa dikategori. Ada beberapa kategori dari kelompok umur ya. Dan di gambar kanan ini juga ada struktur usia penduduk di beberapa kategori. Bisa kita lihat ke bawah. Nah, di sini adalah tren pertumbuhan populasi pada Kabupaten Bogor. Bisa kita lihat di sini tren pertumbuhan populasi menurun ya. Jadi ini desain yang saya buat sangat simpel agar memudahkan teman saya, tapi sangat jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain layanan administrasi. Desain ini merupakan web sistem informasi kependudukan yang digunakan untuk mempermudah pelayanan administratif. Web ini memiliki halaman dan pusat informasi untuk pelayanan seperti surat domisili, kelahiran, kematian, dan surat keterangan usaha. Masyarakat dapat mengisi data diri dan mengunggah dokumen seperti KTP, KK, lalu mengajukan surat secara langsung melalui website tanpa harus datang langsung ke tempat. Tersedia juga menu layanan seperti data penduduk, statistik kinerja, dan testimonial
bagaimana penggunaan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat. Nah, secara keseluruhannya, desain ini dibuat sederhana, mudah digunakan, dan efisien untuk mendukung pelayanan pendudukan yang cepat dan modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, karena untuk bagian desain sudah beres, maka selanjutnya kita lanjut ke bagian websitenya yang sudah dibuat sama saya, Okta, dan juga Alam. Oke, jadi kita mulai aja dari untuk ini saya membuat sebuah website terkait tentang sistem informasi kependudukan, di mana website ini nanti dipakai di setiap kelurahan. Nah, kita di sini menggunakan Kelurahan Bogor. Di sini saya membuat website di halaman pertama itu ada sebagai ringkasannya. Pertamanya ada selamat datang website dari sistem informasi penduduk. Terus di sini juga kita ada sambutan dari kepala desanya. Terus selanjutnya ada kalender kegiatannya yang sudah kita buat. Selanjutnya di sini ada kontak dan juga masukan dari warganya. Nanti dia bisa diinput di sini. Oke, selanjutnya di sini kita ada bagian footernya. Nah, di sini di atas juga kita ada berbagai menu, di mana menunya itu ada home, profile desa, berita, program desa, dan juga data. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu terkait untuk pembuatan. Oke, jadi di sini saya membuat menggunakan HTML biasa, terus juga di sini saya menggunakan HTML dari CSS juga dan juga di sini tidak ada JavaScript ya. Jadi di sini masih saya pakai CSS juga nggak pakai embedded ya. Jadi saya menggunakan external CSS. Ini untuk bagian eksternal CSS yang sudah saya buat, mungkin seperti ini ya. Terus selanjutnya di sini saya juga membuat Navi itu menggunakan di mana A ini untuk URL untuk pindah halamannya ya. Ini sebagian udah pernah dipelajarin di materi sebelumnya di pelajaran kita ya. Terus di sini kita buat penamaan-penamaannya yang tadi di websitenya. Terus di sini ada ringkasannya tadi yang untuk ada kartnya ya. Nah, terus di sini untuk ada sambutannya juga yang udah saya buat. Di sini ada image-nya juga yang udah saya masukkan. Dan di sini kalender yang saya buat menggunakan HTML biasa aja. Oke, di sini ada selanjutnya itu ada kontak ya, kontak, dan juga di sini saya menggunakan form untuk inputan nama, nomor HP, dan juga jenis masukannya seperti apa dan isi masukannya apa. Dan di sini ada button. Cuma untuk bagian ini kita belum bisa fungsiin, jadi cuma bisa input biasa aja. Di sini ada bagian footer yang tadi dibawa, ada WhatsApp, email, layanan, dan juga gawat darurat ya. Dan di sini saya menggunakannya itu icon. Nah, iconnya ini nanti kita menggunakan link yang di atas dari website juga ngambilnya dari font ya, font Usam. Terus selanjutnya itu saya akan menjelaskan terkait berita ya. Di sini untuk bagian kabarnya tetap sama yang sebelumnya. Terus juga di sini ada berita kabupaten, informasi seputar Kota Depok. Terus di sini ada highlight berita terbaru, di mana highlight ini nanti bisa diklik selengkapnya itu untuk dari detail yang sudah saya buat. Di sini bisa dilihat, kita klik kembali. Oke, selanjutnya di sini ada informasi, di mana informasinya ada pengumuman layanan, jadwal posyandu, info bantuan sosial, dan info kegiatan masyarakat. Di setiap ini kita bisa diklik hasilnya seperti ini, dan ini ada pengumuman layanannya. Terus untuk selanjutnya ada jadwal posyandu. Ini jadwal posyandunya seperti ini. Ini ada gambar-gambarnya. Untuk selanjutnya ada info bantuan sosial. Bantuan sosial seperti ini, ada bantuan sosial tunai BST, terus ada bantuan sosial pendidikan Bogor, beasiswa, terus ada juga program keluarga harapan atau bisa juga PKH, dan juga bantuan langsung tunai BLT dana desa. Dan terakhir ada informasi kegiatan masyarakat. Nah, di sini ada informasi kegiatan masyarakat, itu ada penggalangan dana, Pemda setempat melakukan imunisasi, terus ada pencegahan demam berdarah, senam bersama masyarakat, dan juga kegiatan googling. Oke, di sini untuk informasinya segini aja. Untuk selanjutnya kita ada sebuah informasi juga terkait Jambore Perintah Desa. Terus ada misi kemanusiaan membantu warga yang terdampak. Nah, ini kita bisa ngambil dari URL yang sudah kita buat. Ini ngambil dari langsung ke website tersebut. Seperti ini. Langsung mengarahkan ke websitenya. Terus ini juga sama, misi kemanusiaan juga seperti itu. Langsung ngambil dari website yang sudah kita arahkan. Untuk pembuatannya sendiri kita buat seperti ini. Di sini kita tetap sama menggunakan eksternal CSS yang kita buat. Ini untuk eksternalnya ya, dan lumayan banyak.
banyak CSS-nya. Terus di sini tetap sama untuk header-nya. Nah, ya kita udah buat sama mengarahkannya ke link-link tersebut. Terus selanjutnya kita membuat yang tadi di sini ada on click untuk toga berita, dan yang tadi detail beritanya itu kita masukkan di sini. Jadi dia tidak pindah halaman, tetapi kita pakai on click ini. Jadi ketika nanti kita klik on click, nanti detail berita ini akan berubah. Nah, itu diatur melalui JavaScript seperti ini. Sebentar, seperti ini. Di sini kita manggil ID dari detail berita tadi dan juga BTN selengkapnya. Nah, ini manggil kelas. Dan di sini menggunakan style block dan juga non. Oke, untuk selanjutnya ini tetap sama menggunakan yang tadi ya. Ini detailnya. Terus selanjutnya ini ada informasi juga sama seperti yang tadi, on click juga sama kayak seperti toga berita. Di sini menggunakan ID juga. Terus style ini display noise untuk disembunyikan dulu. Nanti ketika misalnya diklik, misalnya saya klik untuk show pengumuman, otomatis nanti display noise ini akan berubah menjadi display blocks. Dia akan membuka, dan untuk bagian ininya nanti akan ketutup. Jadi kayak display non dan display block. Untuk posisinya juga tetap sama, gunakan tadi untuk menggunakan on click yang tadi. Ini hampir sama semuanya yang tadi ya. Terus di sini ada selanjutnya ada yang tadi informasi terkait yang Jambore ya. Nah, di sini saya udah masukkan linknya ya, link dari website tersebut. Dia akan mengarahkan ke website yang tadi. Terus untuk yang tadi masyarakat juga untuk bencana alam, dia juga sama, saya udah arahkan ke URL ke website tersebut. Dan ini yang tadi saya bilang menggunakan style di sini display flex box, dan juga nanti di hide-nya di sini digunakan di sini sama di sini. Oke, selanjutnya kita ke program desa. Nah, program desa juga hampir sama untuk navbarnya ya. Kita menggunakan yang tadi. Terus ada program membuat kota Bogor mewujudkan kota mandiri, aman dan sejahtera. Di sini ada program UMKM. Cuma ini kita nggak arahkan ke link ya. Ini gambarnya ada ini kuliner jalan khas dan juga program. Di sini juga ada program kota ya. Ini yang sudah dijelaskan juga sebelumnya sama Dias dan Fikri. Kita lanjut aja ke bagian codingnya. Di sini ada CSS ya, program desa. Di sini untuk CSS kita masih menggunakan external link, ikut CSS yang sudah kita buat. Di sini ada lumayan banyak juga. Terus di sini kita tetap sama tadi pakai navbarnya juga seperti ini. Terus untuk image-nya kita masukkan seperti ini juga. Ini juga tetap sama. Di sini kita tidak menggunakan JavaScript, cuma menampilkan image dan juga teksnya aja. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian data penduduk. Di sini saya menggunakan data penduduk untuk bagian. Jadi di sini ada pengisiannya. Jika dia login nanti sebagai pegawai, nanti akan muncul adalah semuanya seperti ini. Tapi nanti jika dia login sebagai kependudukan, nanti yang akan muncul cuma daftar penduduk saja. Contoh yang sudah saya buat input, ini otomatis datanya akan kesimpan di sini. Ini kita tidak menggunakan database, jadi nanti dia langsung kesimpan di lokal browser aja, nanti akan kesimpan di daftar penduduk ini. Jadi ini pure tidak menggunakan database ataupun SQL ya, bisa disebut. Jadi seperti ini tampilannya. Terus codingannya seperti ini. Ini kita menggunakan juga external linknya seperti ini. Ini juga lumayan banyak untuk CSS ya. Terus di sini kita pakai yang tadi kita pakai grid gitu, ini dipakai ID untuk manggil di JavaScript. Terus ini juga pakai from, pakai ID juga buat naik ke JavaScript ya. Di sini ada daftar penduduk juga sama. Ada ini lumayan banyak untuk JavaScript ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian profil desa, itu akan dijelaskan oleh Alam. Oke, di sini saya Nur Salam. Saya ingin menjelaskan bagian login lagi, tetapi saya akan menjelaskan bagian codingannya karena rekan saya tadi sudah menjelaskan bagian desainnya, tetapi di sini saya ingin membahas juga sedikit tentang desainnya. Sebelumnya di sini saya ingin memberi lihat isi codingannya terlebih dahulu. Nah, ini untuk codingan loginnya seperti ini. Di sini saya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Yang pertama ada bagian awal halaman. Untuk output ini saat halamannya dibuka, layar terbagi menjadi dua bagian, yaitu sisi kiri berisi nama sistem, lalu sisi kanan berisi form login. Seperti ini. Untuk contoh codingannya itu seperti ini. Kode ini dibuat dengan satu kontainer utama yang di dalamnya terdapat dua div, yaitu di bagian kiri dan kanan.
sehingga halaman terlihat terbagi secara horizontal. Nah, yang selanjutnya ada bagian kiri yang menampilkan nama sistem. Nama sistemnya itu Population Information System yang tampil besar dan berada di tengah sisi kiri layar. Di sini saya ingin melihatkan contoh codingannya. Di sini saya membuat dua codingan, yaitu menggunakan codingan HTML dan menggunakan codingan CSS. Untuk codingan HTML-nya seperti ini. Lalu untuk codingan CSS-nya seperti ini. Nah, kode ini untuk membuat si teks tersebut tulis langsung di dalam elemen bagian kiri dan posisinya dibuat di layar, sehingga teks selalu terlihat jelas meskipun ukuran layar berubah. Lalu yang selanjutnya ada lengkungan putih di tengah halaman. Untuk outputnya di antara sisi kiri dan kanan terdapat bentuk lengkungan berwarna putih yang memisahkan kedua bagian. Dan untuk contoh codingannya seperti ini. Untuk kode ini lengkungannya dibuat dari elemen tambahan pada bagian kiri yang dibentuk menyerupai lingkaran dan diposisikan ke arah kanan, sehingga menghasilkan efek lengkungan pada tampilan. Lalu yang selanjutnya ada form login di sisi kanan. Untuk outputnya di sisi kanan, form login tampil di tengah layar berisi judul, lalu input username, lalu tombol login. Untuk codingannya juga ada dua. Saya menggunakan HTML dan juga CSS. Untuk coding HTML-nya seperti ini, dan untuk CSS-nya seperti ini. Nah, form login ini diletakkan dalam satu kotak khusus sehingga semua elemen login tersusun rapi dan berada di posisi tengah secara otomatis. Lalu yang selanjutnya ada input username dan password. Nah, untuk outputnya di sini penggunaan dapat mengetik username dan password, dan karakter password tidak terlihat saat diketik. Contohnya seperti ini. Jika saya mengetik passwordnya, dia tidak akan terlihat. Nah, di sini saya ingin kasih lihat contoh codingannya. Untuk contoh codingannya seperti ini. Nah, untuk kode ini mengapa saya membuat bagian passwordnya tidak terlihat? Hal ini karena input password dibuat dengan tipe khusus sehingga sistem menyembunyikan karakter yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu selanjutnya ada proses saat login ditekan. Nah, untuk outputnya ketika tombol login ditekan, sistem langsung memproses data yang dimasukkan oleh pengguna. Dan untuk contohnya juga ada dua. Contoh codingannya, saya menggunakan HTML dan juga JavaScript. Untuk codingan HTML-nya ada seperti ini. Dan untuk JavaScript-nya, saya menggunakan ini. Ini dihubungkan dengan sebuah fungsi JavaScript, sehingga saat diklik, fungsi tersebut dijalankan untuk memeriksa data login. Selanjutnya, jika username atau password salah, untuk outputnya jika salah, muncul pesan peringatan bahwa username atau password tidak sesuai. Misal, saya bikin passwordnya salah seperti ini. Maka akan muncul pop-up yang mengasih tahu bahwa username atau passwordnya salah. Dan untuk contoh codingannya, saya menggunakan user sampai sini. Kode ini fungsinya untuk login membandingkan data input dengan data user yang tersedia. Jika tidak ditemukan kecocokan, sistem menampilkan pesan peringatan dan proses dihentikan. Lalu yang terakhir, jika loginnya berhasil, pengguna langsung diarahkan ke halaman utama. Jika saya memberi password yang benar, maka dia akan muncul ke halaman utamanya seperti ini. Untuk contoh codingannya, saya menggunakan ini. Untuk ini data login disimpan sementara, lalu sistem memindahkan pengguna ke halaman lain menggunakan perintah perpindahan halaman. Oke, jadi saya sudah selesai menjelaskan fungsi codingannya beserta hasil output yang terjadi di codingan bagian login. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi pada bagian profil desa. Di sini saya juga akan menjelaskan codingannya saja, tapi saya juga akan menjelaskan sedikit bagian desainnya juga. Sebelumnya, di sini saya ingin memberi lihat isi codingan terlebih dahulu. Dan di sini saya juga menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Yang langsung saja, yang pertama navbar atau bisa disebut menu atap. Nah, pada saat dibuka halaman profil desanya, di bagian paling atas halaman terdapat navbar yang berisi logo. Ini berisi logo, nama, kelurahan, serta navigasi. Navbar ini tetap berada di posisi atas walaupun pengguna melakukan scroll ke bawah. Untuk codingannya itu ada dua. Saya menggunakan HTML dan juga CSS. Untuk codingan HTML-nya, HTML seperti ini. Lalu untuk CSS-nya seperti ini. Nah, kode ini membuat navbar dengan posisi tetap, maka elemen ini tidak ikut bergeser saat halaman digulir. Hasil menu navigasi selalu terlihat dan memudahkan pengguna berpindah ke halaman lain kapan saja. Lalu selanjutnya, ada judul halaman Kota Bogor. Di bawah navbar sebagai penanda halaman yang sedang diakses oleh pengguna. Untuk contoh codingannya seperti ini. Nah, kode ini membantu pengguna langsung memahami konteks halaman sebelum membaca isi konten yang ada di bawahnya. Lalu yang selanjutnya ada bagian sejarah Kota Bogor. Nah, pada bagian ini pengguna melihat gambar sejarah Kota Bogor di sisi kiri dan penjelasan teks sejarah di sisi kanan sehingga tampilan terlihat seimbang dan mudah dibaca. Di sini saya menggunakan dua codingan yaitu HTML dan juga CSS. Untuk codingan HTML-nya itu seperti ini. Lalu untuk codingan CSS seperti ini. Nah, kode ini membuat susunan gambar dan teks saling melengkapi. Pengguna bisa langsung melihat visualnya sambil membaca penjelasan tanpa harus scroll terlalu jauh. Lalu yang selanjutnya ada bagian visi dan misi. Bagian visi dan misi ditampilkan secara ringkas dalam satu panel berwarna, sehingga informasi utama bisa langsung ditangkap tanpa membuat halaman terlihat terlalu panjang. Oke, untuk contoh codingannya seperti ini.
Nah, kode ini menampilkan isi ringkas berfungsi sebagai gambaran awal agar pengguna tidak terlalu disuguhi teks yang terlalu banyak. Lalu selanjutnya, jika pengguna ingin membaca visi misinya yang panjang, pengguna hanya perlu mengklik bagian View All. Nah, untuk contohnya di bagian tadi visi misi jika dibuka, contoh codingannya seperti ini. Nah, kode ini untuk merubah tampilan ini terjadi tanpa berpindah halaman sehingga pengalaman terasa lebih cepat dan nyaman. Lalu selanjutnya membuat tampilan visi dan misi dengan kotak terpisah saat view all-nya ditekan sehingga pengguna dapat membaca penjelasan dengan lebih fokus. Sama seperti tadi, contoh codingannya seperti ini juga. Nah, kode ini menampilkan detailnya dan memberikan informasi lanjutan bagi pengguna yang ingin memahami visi dan misi secara lebih mendalam. Lalu selanjutnya saya membuat tombol kembali. Mengapa saya membuat tombol kembali di bagian visi dan misinya? Itu agar tampilan detailnya disembunyikan lagi dan halaman kembali menampilkan versi ringkas visi dan misinya. Jika saya klik kembali, maka dia akan menjadi kesemula lagi, seperti ini. Untuk codingannya seperti ini. Lalu selanjutnya ada bagian program andalan. Program andalan ditampilkan dalam bentuk 3 gambar sejajar, masing-masing disertai nama program sehingga pengguna dapat langsung mengenali program unggulan Kota Bogor HTML dan juga CSS. Nah, untuk codingan HTML-nya seperti ini. Lalu untuk codingan CSS-nya seperti ini. Nah, kode ini membuat susunan menjadi program memiliki porsi yang sama dan tampil rapi, sehingga tidak ada program yang terlihat lebih dominan dari yang lain. Lalu yang terakhir, ada bagian galeri Kota Bogor. Galeri menampilkan beberapa foto tempat Kota Bogor dalam bentuk grid lengkap dengan informasi di bawah setiap gambar. Di sini saya menggunakan menggunakan codingan HTML dan CSS. Untuk contoh codingannya seperti ini. Ini untuk codingan HTML lah, dan untuk codingan CSS-nya seperti ini. Nah, di kode ini saya menampilkan grid dan membuat galeri terlihat teratur dan konsisten. Setiap galeri memiliki ukuran dan jarak yang seragam, sehingga halaman galeri terlihat rapi dan nyaman dilihat meskipun jumlah gambarnya banyak. Nah, barusan itu adalah bagian terakhir dari hasil codingannya di sini. Saya sudah selesai menjelaskan codingannya serta tampilan di outputnya. Oke, itu saja yang dapat kami jelaskan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.